Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Bayu. Saya Iwan dari Garut yang kebetulan baru mau memulai Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi dengan perkataan Pak Bayu memulai dari yang ada saja. Betul. Yang tentunya yang ingin saya tanyakan, pertama kami mau mulai dengan keyhole. Keyhole, Dan baik, itu mungkin perlu sedikit dijelaskan lebih rinci. Kemudian yang ingin kami mulai juga yaitu tentang perayaman, ya, mungkin dari start sampai kandang sampai final. Dan yang ketiga yang terakhir, perlu juga kami mungkin memulai dengan pupuk, tapi yang mungkin ingin saya tanyakan terkait katalis. Apakah kita bisa mulai juga dengan bahan yang ada? Baik. Terima kasih, itu saja Pak. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ketika memulai semuanya, Bapak harus mulai dari LRT. Karena LRT ini menghasilkan pupuk dan menghasilkan pakan. Mas Agus ada enggak? Pak Bambang? Tolong tampilkan fotone peserta alumni Pak, sing kandang ayam tadi Pak. Jadi kalau sudah ada LRT ini kita punya POC, dan yang kedua kita punya pakan. Bapak minta tolong, ini jalan bersama-sama. Ayamnya jangan banyak-banyak dulu, 10 ekor saja Pak. Kenapa kok 10 ekor saja? Begini Bapak, ketika 10 ekor ini, kandangnya itu adalah cuman 1,5 atau 2 meter kali 3 lah, ini untuk 10 plus 1. Minta maaf Abah, di sana ada listrik kan? Ada. Ini mau pakai penetas atau pakai ayam dulu, pakai primitif atau langsung modern? Langsung modern aja ya. Tadi ini Pak Joko sudah laporan, nih, santrinya sudah bisa netaskan telur gitu ya. Bukan santrinya bisa netaskan telur, mesin tetasnya bisa netas ayam. Kalau bahaya kalau nanti telur diremi sendiri. Bukan netas, pecah. Jadi ketika kandang awal ini Bapak Ibu, ini buat aja kandang utamanya 1. Setelah ini menetas, setelah ini bertelur, buat tempat telurnya begini Bapak Ibu. Telurnya Bapak Ibu ambil, masukkan di mesin tetas. Setelah menetas, masuknya di kandang, kalau ini Bapak Ibu begini. Ini kandang petani, bukan petani, ini kakak tingkat Bapak Ibu, ini angkatan keberapa saya tidak tahu. Jadi buat kandangnya model begini nih, 1,2 kali 2 meter. Tingginya 2 meter, itu 2, 3, 4. Kandangnya seperti ini. Alasnya berasal dari terpal. Ini bisa untuk induk, bisa untuk anakan. Kalau untuk induk, 1 kandang, 1 plong, 1 sekat 2 meter itu bisa berisi 5 ekor. Jadi kalau tingginya ada 4 berarti berisi berapa ekor ini? 20. Jadi kalau seandainya cita-cita punya kandang, punya ayam cuma 100, goalnya cuma 100, berarti berapa kandang Bapak Ibu? Berarti ukuran kandangnya berapa? 1,2 kali 10. Ini sudah 5 kandang. Terus yang kedua, ketika dia sekali beranak Bapak Ibu, minta maaf, sekali bertelur dia netes, itu kalau 100 tertinggi, jumlah 100 itu kan berarti telurnya dia 1000 tiap bulan. Yang ditetaskan 500, anggap aja yang netes cuma 400. Nah, kalau satu kandang ini, kalau untuk anakan, itu berisi 160 ekor. Jadi satu kandang 1,2 kali 2 itu isinya 40 ekor. Tapi minta maaf, kalau untuk yang kecil tidak boleh los seperti itu, tapi dikasih plastik. Dikasih lampu untuk pemanas. Dikasih tutup tirai. Gitu aja. Nah, kalau setiap bulan itu netes 400,
dibagi 160 itu kan berarti butuh berapa kandang? Butuh 3 kandang. Berarti kalau sampai panen usianya itu sampai 4 bulan, 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, berarti kandangnya butuh kali 4. Berarti sama dengan 12. Berarti total kandang kalau kita cuma kepingin keluar 400 ekor per bulan, berarti kita butuh kandang 22 kandang. 22 kandang, lupa kok banyak sekali. Jangan sekaligus. Buat dulu satu set. Bahannya apa Bapak Ibu? Terserah, ada bambu pakai bambu. Nah, ini tadi untuk Bapak Kades yang di Lampung tadi ya, karena banyak sapi yang makannya rumput, supaya ini bebas dari rumput, masukkan di kandangnya ayam. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada satupun biji rumput yang tersisa. Terus yang kedua, tahu kotoran kambing Bapak Ibu? Kotoran kambing bentuknya apa? Bulat kan? Keras atau tidak? Kalau di tanah cepat hancur atau tidak? Daripada beli mesin penghancur, lebih baik masukkan kandang ayam. Hancur sendiri dia. Apalagi kalau di dalamnya ada benih rumput satu aja, dia patuk-patuk itu. Ayam tidak pernah makan kotoran. Tapi ayam memakan biji rumput, memakan mikroba-mikroba yang dibutuhkan oleh ayam. Terus yang kedua, kenapa kita harus pakai liter seperti itu? Pakan kita kan belum standar Bapak Ibu. Saya ulangi, pakannya yang Bapak Ibu produksi itu belum standar. Apalagi berasal dari limbah rumah tangga, dari sayur, dari dedak, itu kurang gizinya. Yang membuat itu menjadi bergizi adalah ketika ayam di sini buang kotoran. Setelah dia buang kotoran, di sini ada bakteri. Bakteri ini, mikroba-mikroba ini menghasilkan vitamin dan mineral. Dan inilah yang membuat gemuk. Kotoran kambing, kotoran sapi itu sumber vitamin B kompleks. Tahu B kompleks tugasnya untuk apa? Meningkatkan nafsu makan, menghilangkan pegel-pegel, dan membuat cepat besar. Jadi di situ adalah sistem yang kompleks. Bisa dipahami kira-kira Bapak? Terus yang kedua, kasih pakannya harus di dalam. Kenapa kok di dalam? Ayam itu hobinya buang makanan atau tidak Bapak Ibu? Kalau di luar, kalau jatuh kemana? Keluar. Dimakan lagi tidak oleh ayam. Kalau di dalam, tetap akan dimakan. Karena itu tempat pakan usahakan di dalam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pakan sisa tidak terbuang. Kalau seandainya dari luar gimana Pak? Boleh, seandainya di luar tetap di dalamnya. Ngasih makannya dari luar. Sistem. Kalau lihat gambar kandang gini, sudah mudah atau tidak kira-kira? Mudah. Atapnya pakai apa Pak? Kalau saya lebih senang pakai atap plastik. Plastik UV. Tapi supaya tidak terlalu panas, bisa dikasih paranet, bisa dikasih daun, daunnya kelapa bisa. Supaya agak teduh sedikit, tapi suhu di dalam tetap hangat. Kenapa lebarnya cuma 1,2 Bapak Ibu? Supaya ventilasi itu terjadi. Nah, besok Bapak Ibu ada kotoran kandang ayam di sini, sedikit sih ayamnya. Karena telurnya habis terus untuk praktek. Habis praktek dan dimakan. Bapak Ibu saya minta maaf, Bapak Ibu cek di situ, itu sudah hampir 7 bulan itu kotoran itu, tidak pernah diganti. Bapak Ibu besok ambil bau atau tidak kira-kira, silahkan dicek. Dan percayalah kalau sistem ini dijalankan, kuteja diberikan, makanan fermentasi diberikan, maka kotoran tidak bau sama sekali. Ingat ya perjanjian, supaya ayam Bapak Ibu selalu sehat, minta tolong, penyakit dilarang masuk. Itu kunci utama. Artinya apa? Tamunya boleh datang, tidak boleh megang. Lihat boleh, megang jangan. Dan minta tolong, jangan pernah beli ayam lagi setelah punya ayam 10 ekor. Kalau ada ayam baru ke situ, diisolasi baru 1 bulan, baru boleh dicampur.
Begitu Abah, nggih. Minta maaf, di pondokannya sudah ada santri atau belum, Bah, di sana? Oh gitu ya. Ya sudah. Nanti ke depan silakan bertahap tapi, Pak. Jadi kandangnya Bapak Ibu kalau cuman kepingin produksi 400 per ekor cuman butuh 22 kandang. Kalau dihitung luasnya ini kan 1,2 kali 2 berarti 2,4. Sebenarnya cuman butuh tanah berapa meter? 2 kali 22 itu berarti berapa ini? Anggap aja 60 meter persegi Bapak Ibu sudah selesai. Makanya saya sampai heran kalau kadang-kadang orang bertanya, saya tidak punya lahan. Ini seluas 60 meter itu 6 kali 10 loh Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Itu bisa 400 per bulan. 400 itu kalau dikalikan 40 itu sudah 16 juta. Seandainya jagungnya masih belum bisa panen sendiri, 16 juta itu berarti penghasilan 8 juta. Karena 8 juta untuk beli jagung. Makanya saya berharap satu kok. Seandainya tiap desa ada percontohan satu saja, selesai Indonesia ini. Nanti saya berharap ya kepala-kepala desa yang lain, ya Pak, dimotivasi ya Pak ya. Tapi tolong supaya tidak dimarahi orang, Bapak harus buat dulu. Kalau Bapak belum buat nanti dimarahi orang, Bapak belum nyoba kok ngomong. Bisa diterima kira-kira? Mudah atau susah? Mudah Pak. Oke, baik, pindah ke sini jam berapa ini Bapak Ibu? Hah? Oh, alhamdulillah. Oke, kita break dulu. Bapak Ibu silakan istirahat. Minta tolong jangan begadang lagi ya malam ini ya. Kalau bisa sampai di penginapan langsung tidur. Besok pagi biasa jam 7 kita 7:30 mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.